sebelumnya perkenalkan, nama saya Risma Purnamayanti Bu dari SD Negeri Badoka. Mau minta sedikit waktunya untuk wawancara sedikit terkait dilema etika dan didikan moral. Boleh Bu? Oke. Langsung saja Bu ya. Nah, selama Ibu sebagai pemimpin di sekolah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun didikan moral? Ya, kalau mengidentifikasi tentunya ada pengamatan terlebih dahulu, observasi dulu. Jadi sudah bisa menentukan ini dilema etika atau rujukan moral. Dan katakan itu kan adalah benar salahnya. Oh, benar salah. Iya. Oke, baik Bu. Jadi kita butuh observasi dulu Iya, ya. observasi pengamatan terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama pada kasus-kasus di mana keduanya itu memiliki nilai yang sama-sama benar, ya, dan mengandung nilai kebajikan yang sama-sama penting menurut Ibu. Ya. Jadi kalau misalkan kalau tadi ketika benar KS salah, tentunya kan kita akan sudah pasti milih yang benar. Tetapi ketika sesuatu itu sudah sama-sama benar PS benar, maka tentunya ada hal-hal yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi setelah observasi, kemudian di dalam observasi itu ada harus mencari akar masalah dari permasalahan yang ada. Kemudian tentunya juga harus kita tahu siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Ketika sudah tahu, tentunya itu akan kita kaji lebih dahulu faktor-faktor penyebab atau misalkan alasan-alasan di balik mereka melakukan hal tersebut. Oh, begitu Bu ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kira-kira langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini bisa seperti apa Ibu? Kalau ditanya tentang langkah-langkah atau prosedur itu tadi ya, kita adakan observasi terlebih dahulu, pengamatan, kemudian bertanya dengan sedetail mungkin. Jadi dengan adanya sebentar keterbukaan dari yang bersangkutan, tentunya akan memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Begitu Bu. Nah, sekarang Bu, jadi menurut Ibu hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika seperti sekarang ini? Kalau hal yang paling efektifnya itu mungkin ketika misalkan kita berpatokan pada regulasi yang ada. Jadi ketika sudah ada regulasinya yang jelas, dan kalau bicara tentang regulasi kan mungkin saya kira semua orang bisa menerima. Begitu. Nah, berikutnya Bu, kalau menurut Ibu tantangan apa yang biasanya Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika seperti yang terkadang Ibu temukan biasanya? Ya, biasanya kalau mungkin secara manusiawi mungkin terkadang kita punya rasa kasihan terhadap seseorang. Jadi mungkin itu faktor yang menurut pengalaman saya yang selama ini dalam pengambilan keputusan adalah adanya kasihan terhadap seseorang. Oh, begitu Bu. Iya. Sebenarnya saya juga terkadang merasakan untuk pengambilan keputusan itu rasa kasihan itu biasa dapat mempengaruhi keputusan ya. Betul sekali. Jadi mungkin satu contoh misalkan ketika seorang guru menghadapi semacam masalah di rumah, menyebabkan misalkan harus terlambat datang ke sekolah ketika alasannya memang valid, ya misalkan anaknya sakit, suaminya sakit. Itu kan kadang kita bisa maklumi, tapi mungkin di sisi lain ketika itu sudah berhadapan di masyarakat dengan orang tua siswa, jadi adanya keterlambatan sang guru tersebut yang kita paham bahwa memang mengalami masalah di rumah. Jadi hal tersebut ya mungkin kadang itu jadi untuk sebagai pimpinan saya mungkin biasa dilematis juga antara individu itu ke masyarakat. Betul, antara kepentingan dan golongan. Dan berbaur juga dengan rasa kasihannya tadi, karena kita tadi sudah ngerti ngerti alasannya. Alasannya kenapa. Oke. Nah, Ibu,
apakah ibu memiliki jadwal tertentu dalam misalnya ibu ada kasus dilema etika seperti ini, apa ibu sudah menjadwalkan atau membuat jadwal tertentu untuk membahas masalah tersebut, atau ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau bentuk prosedur yang dilakukan itu bisa dijelaskan seperti apa, Bu? Kalau misalkan jadwal, saya kira nggak ada jadwal tertentu, tapi ya, istilahnya ketika ada masalah tentunya secara ini ya kita harus menyelesaikannya dengan cepat, karena kan masalah itu lebih cepat diselesaikan lebih baik. Cuma masalahnya tidak juga bisa kita serta-merta menyelesaikan suatu masalah, dimana tadi apalagi kalau misalkan saya harus observasi terlebih dahulu, tentunya itu butuh waktu yang lumayan lama. Jadi tapi insya Allah dengan adanya keterbukaan tadi dari yang bersangkutan, insya Allah masalah-masalah itu akan terselesaikan dengan cepat. Oke, baik. Jadi penting ya keterbukaan di Ya, antara kita yang semua. paling intinya adalah keterbukaan, Iya. kejujuran, Ya, nilai paling penting nilai ya. yang paling penting. Iya. Jadi menurut Ibu faktor-faktor apa yang mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan kasus dilema etika? Nah, jadi seperti itu tadi adalah keterbukaan. Iya. Jadi mungkin ketika ada masalah yang kita hadapi kemudian itu ditutup-tutupi, tidak dibuka dengan sejelas-jelasnya, dibuka dengan sedetail-detailnya, itu akan memperlambat. Tetapi ketika memang misalnya terbuka, maka insya Allah itu akan bisa dengan cepat. Jadi memang keterbukaan Iya, ini penting keterbukaan. sekali. Iya. Selain keterbukaan, tadi Ibu menjelaskan tentang kejujuran. Kejujuran, karena kan kadang apa yang disampaikan bisa jadi nggak seperti itu. Ya, Jadi nggak seperti ketika kenyataannya ya. bukan kenyataan yang disampaikan, ya itu akan memperlambat menyelesaikan masalah, karena intinya apa yang bukan itu sebenarnya, karena bukan itu yang diungkapkan. Jadi ketika ada kejujuran, keterbukaan, itu sangat mempengaruhi. Oh, jadi banyak faktor Bu ya yang Iya, banyak mempengaruhi faktor, untuk iya. pengambilan keputusannya Ya, Ibu. kadang kan ada orang yang menutup-nutupi. Iya. Ya, dengan alasan tertentu Iya. yang menutupi, akhirnya kita yang terima laporan juga nggak valid infonya. Iya. Takutnya salah mengambil Iya, keputusan salah karena mengambil keputusan. ada yang Ada ditutupi. ditutupi. Oke, baik. Nah, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil atau Ibu petik dari pengambilan keputusan dalam dilema etika yang tadi Ibu bicarakan? Jadi kalau saya pribadi itu kesimpulannya adalah mengambil sebuah keputusan itu bukan hal yang mudah. Iya. Harus istilahnya kita Betul. betul-betul mempelajarinya dengan baik sehingga bisa menghasilkan keputusan yang terbaik untuk semua. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Demikian untuk wawancara hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya, alhamdulillah baik-baik meski suara agak serak-serak. Oh, mungkin sudah konser Saya Bu ya? habis konser Oh, soalnya. pantas. Nah Ibu, saya mau minta waktunya sedikit. Banyak giliran apa? Ah, iya, alhamdulillah kalau begitu. Jadi sebentar kita akan melakukan wawancara terkait dengan topik pengambilan keputusan sebagai pimpinan. Nah, terima kasih atas kesediaan waktunya Ibu. Jadi begini, kita langsung saja ya. Nah, menurut Ibu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika dan bujukan moral. Iya. Saya melihat bahwa kasus dilema etika itu yaitu benar dan merupakan situasi yang terjadi ketika kita harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu benar secara moral tapi bertentangan satu dengan yang lain. Sedangkan bujukan moral itu benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan kita harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Oke, baik Bu. Nah, bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang di mana kepentingannya itu sama-sama benar dan mungkin sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Jadi sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu itu kita melakukan pengumpulan fakta yang terjadi. Jadi siapa yang terlibat menganalisis
benar salahnya, lalu membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan melihat lagi itu dan berefleksi. Sebentar dulu ya. Iya Bu. Ya, Oke baik, jadi mungkin Ibu bisa jelaskan bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang bisa Ibu lakukan misalnya dalam Ibu mengambil keputusan. langkah-langkah yang dilakukan yaitu tetap mengumpulkan data, fakta-fakta yang ada, terus di mana menentukan nanti menganalisis benar salahnya, lalu membuat alternatif solusi dan membuat keputusan yang terbaik untuk semua, dan melihat keputusan-keputusan itu harus direfleksikan lagi. Oh jadi begitu Ibu ya, jadi Ibu mengumpulkan dulu fakta-fakta sebelum Iya. mengambil keputusan tersebut. Oke baik. Nah kira-kira menurut Ibu hal-hal apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, dengan cara menelaah dulu siapa-siapa yang terlibat. Setelah itu sifatnya mendesak atau tidak jadi pengambilannya, nanti bisa kita mencari alternatif resolusi. Jadi seperti itu. Jadi harus mempertimbangkan dulu keputusan apa yang terjadi, kemudian sifatnya mendesak atau tidak, itu yang diutamakan. Oh jadi begitu Bu ya, jadi Ibu melihat mana bagian-bagian yang urgent, maka Iya. itulah yang salah satu faktor yang menjadi untuk pengambilan keputusan ya Bu ya. Nah oke, jadi hal-hal apa saja yang selama ini menurut Ibu yang menjadi tantangan Ibu dalam melakukan pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Jadi tantangannya dalam mengambil keputusan kasus kelima etika ini adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama pentingnya, tapi harus ada yang didahulukan, jadi ada yang ditinggalkan, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi, dan tak kalah pentingnya adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Oke baik, jadi mana yang menjadi skala prioritas Ibu itu yang Ibu utamakan, dan Ibu mengutamakan adalah nilai rasa ya? Iya. Iya, oke. Jadi dalam Ibu pengambilan keputusan tersebut mungkin Ibu ada jadwal tertentu atau Ibu memiliki sebuah tata cara tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau mungkin saja Ibu langsung menyelesaikan pada saat itu juga dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut. Kalau dalam mengambil keputusan dilema etika ini, kita tidak mempunyai jadwal, karena masalah biasanya itu datangnya dan tidak bisa diprediksi. Begitu. Oh, jadi perlu dipikir-pikir matang dulu Bu ya. Iya. Apa Ibu di sini melakukan dulu musyawarah kah, atau Ibu langsung yang melakukan pengambilan keputusan? Musyawarah dulu. Oh, biasanya Ibu lakukan musyawarah dulu ya. Oke. Nah, sekarang Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya kalau menghadapi kasus seperti itu, setidaknya saya harus berkonsultasi dengan teman sejawat terlebih dahulu. Dan jika perlu, ada guru-guru yang dianggap bisa membantu menyelesaikan masalah itu. Saya diajak diskusi. Kalau memang sudah mentok, mungkin masalah itu terjadi. Jika menyangkut kepentingan masyarakat, mungkin kita lebih ke itu, berkonsultasi sama yang namanya komunitas sekolah. Jadi pekerjaan itu tidak semata-mata saya sendiri, tapi meminta pendapat dari beberapa teman. Begitu Bu ya. Jadi sangat penting dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu melibatkan orang-orang sekitar, Iya. dan juga rekan sejawat, dan juga kolaborasi ya antar Iya. semua pihak. Cocok. Oke, kalau begitu Bu, cukup sekian untuk wawancara hari ini. Serius. Terima kasih sudah menjadi narasumber untuk tugas saya kali ini Bu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang Ibu berikan kepada saya ini sangat bermanfaat.